Seseorang akan dinilai baik ketika dia bisa memberikan manfaat, baik kepada dirinya ataupun kepada diri orang lain. Sebaliknya, orang yang suka bermaksiat, dia akan dinilai buruk oleh orang lain. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus mengetahui apa saja pintu masuknya maksiat, agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan membahas 4 pintu masuknya maksiat. Kita mulai dari yang pertama adalah pandangan mata. Pandangan mata adalah dorongan yang muncul pertama kali ketika seseorang melihat sesuatu. Jika dorongan yang muncul dari pandangan tersebut buruk, berarti dorongan tersebut adalah dorongan syahwat. Itulah sebabnya kenapa kita harus menjaga pandangan dari hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat. Sengaja mengumbar pandangan berarti sama saja kita membiarkan diri kita terjerumus masuk ke sumber kebinasaan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tundukkanlah pandanganmu dan jagalah kemaluan. Pandangan mata dapat menumbuhkan perasaan, lalu perasaan akan menimbulkan pikiran, setelah itu tumbuhlah syahwat, yaitu syahwat untuk melampiaskan keinginan. Selanjutnya terjadilah perbuatan. Selama nggak ada yang bisa menghalangi perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut akan terjadi berulang-ulang hingga terakumulasi menjadi sebuah penyakit. Kedua, gambaran yang terlintas di hati. Gambaran yang terlintas di hati lebih susah untuk dihilangkan, dan hal ini merupakan awal dari kebaikan atau kejahatan. Sebab itu, munculnya hasrat, angan-angan, dan kemauan keras. Barang siapa yang mampu mengekang gambaran yang terlintas di hati dan pikiran, berarti ia berhasil menguasai diri dari amarah dan hawa nafsu. Sebaliknya, yang terjadi jika seseorang dikuasai atau dikalahkan oleh bayangan dalam hati dan pikiran, hawa nafsunya akan mendominasi sehingga mudah untuk terjerat ke dalam maksiat atau kekejian. Gambaran yang terlintas di dalam hati berkisar pada 4 pokok. Yang pertama adalah gambaran yang berkisar pada manfaat dunia. Kedua adalah gambaran untuk menangkal hal-hal yang merugikan dunia. Ketiga adalah gambaran tentang kemaslahatan akhirat. Dan yang keempat adalah gambaran untuk menangkal hal-hal yang merugikan akhirat. Selanjutnya yang ketiga adalah ucapan. Yahya bin Mu'adz berkata, hati itu serupa wadah. Lidahlah yang akan mencecap atau mengambil apa yang ada di dalam hati Anda. Terkadang manis, tak jarang asam, sering pula tawar, asin, dan sebagainya. Kemudian akan tercecap oleh Anda rasa hatinya sebagai hasil yang dikais oleh lidah. Sebagaimana Anda mencicipi makanan di wadah dengan lidah. Karena itu Anda mendapatkan ilmu dengan hakikatnya. Begitulah hubungan antara hati seseorang dengan lidahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam maksiat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mulut dan kemaluan. Itulah kenapa banyak maksiat yang terjadi melalui ucapan. Jika yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik, maka kita akan terhindar dari maksiat. Tapi jika yang kita ucapkan hal-hal yang buruk ataupun kita sering mendengar ucapan-ucapan yang buruk, maka kita akan terjerat kepada maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus hati-hati menjaga ucapan. Yang terakhir adalah langkah. Setiap manusia harus bisa menjaga diri agar tidak melangkahkan kakinya kecuali menuju hal-hal yang membawa kebaikan. Kalau menurut perhitungannya langkahnya akan membawa keburukan, maka duduk lebih baik untuknya. Teman-teman, langkah kita yang sekarang akan menentukan masa depan yang akan datang. Jika langkah kita langkahkan kepada hal-hal yang baik, maka masa depan kita akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika kita selalu melangkah kepada kemaksiatan, maka masa depan kita akan suram dan hancur. Kita tidak akan mendapatkan kesuksesan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.